Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madiva. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video sebelumnya kita sudah membuat filter berdasarkan departemen, ya. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan kembali, ya, project ini, yaitu kita akan membuat fitur untuk role and permission, ya. Jadi untuk hak akses user, gitu ya, untuk hak akses user. Nah, karena kan kemarin-kemarin udah banyak yang request tuh ya, bikinin untuk role and permission-nya, ya, atau bikinin untuk hak aksesnya. Nah, sekarang kita akan buatkan itu. Di sini kita menggunakan library namanya Spetty, ya. Tentunya teman-teman juga udah pada tahu gitu ya, library ini ya untuk membuat atau untuk mempermudah kita dalam membuat role and permission, ya. Di sini teman-teman tinggal masuk aja ke website Spatinya gitu ya, website Spatinya, dan di sini lengkap di dokumentasinya, cara instalasinya, kemudian basic penggunaannya gitu ya. Ini lengkap, teman-teman tinggal ikuti aja. Dan di sini karena kita menggunakan Laravel 9, jadi di sini kita akan menggunakan Spati versi 6 gitu ya. Nah, di sini langsung aja ke proses instalasinya, ya. Di sini kita tinggal jalanin aja perintah ini, composer require Spati Spati Laravel permission, ya. Kita tinggal copy aja di sini di project kita di terminal, kita enter. Dan di sini ada proses instalasinya, teman-teman tinggal tunggu aja. Versi yang kita gunakan adalah versi 6.2.0. Oke, kita tunggu aja ya sampai proses instalasinya selesai. Oke, cukup lama ternyata. Biasanya sih cepet ya. Kita tahu nih, untuk jaringan saya yang kurang bagus gitu ya. Harusnya bisa cepet ya untuk instalasinya. Oke, di sini masih generating optimize autoloads. Oke. Nah, di sini udah mulai nih, kayaknya jaringan saya yang kurang bagus ya. Oke. Oke, nah di sini udah berhasil terinstall. Nah, using version 6.2. Langkah selanjutnya kita tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Yang selanjutnya itu adalah kita masukin kode ini ke dalam file app.php yang ada di dalam folder config, ya. Nah, ini optional sebenarnya, tapi kita masukkan saja ya. Kita ikutin aja apa yang disaranin oleh si Spetty-nya. Oke. Kita masuk ke folder config. Kemudian di sini ada app.php, kita masuk ke provider. Nah, di sini ada provider ya. Kita copyin aja di sini. Oke. Kalau sudah kita jalanin ini nih. PHP artisan maaf. PHP artisan vendor publish gitu ya. Vendor publish. Di sini kita jalanin itu. Perintah ini nantinya itu dia akan menambahkan si file migration di sini ya. Nih, kalau teman-teman di sini kan, kalau teman-teman lihat di sini file migrationnya cuma ada 4 ya. Nah, kalau kita enter ya, perintah ini dia akan menambahkan sebuah file migration, ya. Namanya itu create permission. Oke. Langkah selanjutnya kita ikutin lagi. Itu kita jalanin perintah php artisan optimize clear, ya, atau php artisan config clear, ya. Salah satunya saja. Atau misalnya teman-teman kalau misalnya gak yakin, tinggal jalanin aja perintah yang keduanya ya, config clear. Oke, sudah. Langkah selanjutnya yaitu kita tinggal kita jalankan migrasi tadi ya, dengan menjalankan php artisan migrate. Tapi sebelumnya di sini kalau teman-teman lihat di dalam file migration ini ada si file migration untuk user. Nah, migration untuk user ini kan sebenarnya di tabel kita sudah ada ya tabel usernya. Nanti ketika dijalankan nanti pasti error. Jadi kita hapus saja dulu untuk si migration usernya, ya. Karena kita jarang menggunakan migrationnya di sini.
kita manual bikin tabelnya ya. Tapi nanti mungkin untuk kedepannya di project-project selanjutnya kita akan terapkan si migration ini ya. Oke, nah di sini kan udah ada nih si file migrationnya. Kita tinggal jalanin aja ya. Tadi perintahnya itu apa? PHP artisan migrate. Kita copy, kita paste di sini. Enter. Oke. Nah, di sini berhasil terinstall ya untuk migrationnya. Kalau teman-teman buka tabel di sini, buka si database-nya ya. Bentar, ini close dulu. Nah, buka database-nya nih. Ini kan tabelnya. Nah, tadi kan nggak ada ya. Nah, sekarang udah ada nih tabel yang namanya role has permission, ada tabel roles, kemudian ada tabel model has roles, ada tabel apa lagi? Permission, terus ada apa? Role has permission, gitu ya. Seperti itu. Jadi dia menambahkan tabel ke dalam database kita. Oke. Kalau sudah dijalankan ya, teman-teman, kalau sudah dijalankan, kita close dulu aja di semuanya. Oke, nah kalau sudah dijalankan, sekarang kita akan menambahkan apa? Kita akan menambahkan di sini sebentar. Nah, kita tambahkan di dalam model user yaitu hash roles ya, hash roles nih. Kita copy aja, kita masuk ke model user. Nah, kita cari model itu di sini di HTT, di app di app ada model nih. Nah, kita buka model user, kita tambahkan di sini ya, hash role. Nah, di sini kalau merah kayak gini berarti dia belum terimport ya si library-nya. Kita masukin aja, kita ketik ulang aja. Kemudian di sini ada kita bisa langsung pilih ya hash roles di sini. Nah, otomatis nanti dia akan ke import sendiri ya si hash roles-nya. Oke, kalau sudah kita jalankan, nah kita langsung masuk ke basic usage-nya nih. Masuk ke basic usage. Oke. Nah, di sini kita akan buat dulu. Ini kan ini udah ditambahin ya hash roles-nya di bagian authenticable di tabel user, atau di model user. Nah, sekarang kita bikin dulu nih create a permission. Nah, kita di sini kita akan bikin role dulu, kemudian kita akan bikin permission ya. Oke, ini kita akan jalanin perintah ini ya. Kita akan jalanin perintah ini langsung di dalam root-nya ya. Jadi kita bikin sebuah root di sini. Kita masuk ke root-nya, kita bikin root paling bawah ya, di luar middleware, ini. Oke, kita coba bikin root di sini, namanya kita pakai get aja. Apa namanya itu? Create role permission gitu ya. Oke. Kita bikin di sini root create role permission, kemudian di dalamnya itu kita jalanin perintah ini role. Nah, ini kita pilih yang model, kemudian di sini permission ya. Oke. Oke ya, di sini kita gunain try aja, try ya. Nah, jadi kodenya kita simpan di sini. Kemudian di sini catch-nya kalau misalnya ada error gitu ya. Nah, kalau misalnya ada error di sini kita tampilin aja echo error. Ya. Kemudian kalau berhasil kita tampilin echo sukses aja. Oke. Misalnya Oke. Jadi perintah ini teman-teman ya. Ini adalah perintah untuk membuat role ya, yang nantinya dia akan masuk ke dalam tabel role ini ya. Nantinya dia akan masuk ke tabel role itu. Kemudian kalau yang mana tadi itu? Nah, kalau yang ini permission, dia akan membuat sebuah permission. Jadi permission itu kayak hak aksesnya gitu ya. Jadi misalnya si role ini dia punya hak akses apa gitu ya. Misalnya kalau konteksnya ke aplikasi kita, di sini kan kita punya data karyawan, data departemen, data kantor cabang. Nah, kemudian kita misalnya bikin role namanya admin. Si admin ini kita kasih permission ya. Kita kasih permission buat misalnya
melihat semua menu ini gitu ya. Tapi misalnya ada satu role, misalnya contoh kita bikin role namanya admin presensi misalnya ya, admin presensi. Nah, si admin presensi ini cuman kita yang menu yang ditampilkan itu cuman monitoring aja, misalnya monitoring presensi gitu ya. Ketika dia mau mengakses data karyawan itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak punya hak aksesnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini sebagai contoh aja. Sebagai contoh aja di sini kita apa namanya? Kita bikin role namanya admin aja ya, administrator gitu ya. Kemudian untuk permission di sini, untuk permissionnya kita bikin view karyawan, contoh ya, view karyawan. Kemudian ada apa? Satu lagi tuh departemen misalnya, view departemen. Nah, untuk permissionnya bebas lah, teman-teman bisa tambahkan ya. Ini sebenarnya kita nggak usah pakai variabel juga, nggak apa-apa, langsung kayak gini juga. Nah, seperti ini. Oke, ini kita cuma baru buat role sama permissionnya aja ya. Ini masih masing-masing lah istilahnya, belum terhubung gitu ya. Nanti dihubungkannya itu di sini nih, di role has permission ya. Nanti ada perintahnya untuk menghubungkan atau memberikan hak akses si role tersebut ya kepada permissionnya. Nah, jadi nanti itu ada perintah untuk memberikan hak akses kepada si role ini ya dari permission ini gitu ya. Oke, tapi sekarang kita coba jalanin dulu aja yang ini. Cara jalaninnya kita tinggal akses saja rootnya langsung di URL ya. Kalau misalnya nanti pesannya sukses, berarti nanti data ini akan tersimpan ya. Oke, kita coba jalanin dulu. Sini create role permission, kita enter. Nah, di sini sukses ya. Kalau teman-teman lihat di bagian tabelnya, di bagian role ini harusnya sudah muncul satu data. Nah, data ini role-nya adalah administrator. Kemudian kalau kita cek di bagian permission, nah di bagian permission juga sudah ada dua permission nih. Yang pertama ada view karyawan dan ada view departemen gitu ya. Ada view karyawan dan ada view departemen. Nah, sekarang kita akan memberikan ya. Kita akan memberikan pertama kita akan ngasih dulu. Nah, di sini kan ada tabel user nih. Kita akan ngasih dulu si user ini sebuah role gitu ya. Ini kan ada user namanya Adam Adifa, dia belum punya role nih. Dia belum punya role ya. Dia belum punya role dan otomatis dia belum punya hak akses sebenarnya, harusnya seperti itu ya. Nah, si Adam Adifa ini akan kita kasih roles ya, yaitu rolesnya apa? Administrator ya. Nah, cara ngasih rolesnya, nah di sini kita bikin lagi rootnya ya, root get misalnya ya, give user role misalnya. Oke, kita di sini bikin function. Oke, nah di sini kita tinggal kita gunain try lagi aja deh, try. Nah, di sini kita tinggal jalanin perintah ini. Yang pertama kita cari dulu user yang akan kita masukin role-nya atau kita tambahkan role-nya ya. Nah, kita bisa bikin seperti ini, variable user sama dengan kita masuk ke tabel usernya ya dengan menggunakan model seperti ini, user modelnya. Nah, kemudian di sini find misalnya ya, find or file misalnya, ID-nya 1. Jadi perintah ini dia akan mencari user dengan ID 1. Tadi kan si Adam Adifa ini kan ID-nya itu 1 ya. Nah, berarti kita kan nanti nilai yang didapatkan itu adalah si user ini gitu ya. Nah, kemudian cara masukin cara ngasih role-nya, kita bisa gunakan perintah seperti ini, user assign role. Kemudian masukin nama role-nya. Tadi role-nya kan administrator. Nah, seperti ini ya. Role-nya itu kan administrator. Atau misalnya kita bisa masukin ID si role-nya. Ini kan ID role-nya 1 nih. Kita bisa masukin di sini 1 aja seperti itu. Atau bisa langsung nama role-nya ya, administrator seperti itu. Oke, kalau sudah, nah di sini kita tambahin exception-nya. Kalau misalnya error kita tampilin echo error.
Kalau berhasil kita tampilin pesan Eco sukses. Oke, kita coba reload dulu ya. Kita coba jalanin give user role-nya. Kita coba jalanin. Oke, di sini sukses. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau misalnya tadi perintahnya berhasil, maka kan tadi tampilin sukses ya. Nah, kemudian efeknya kemana? Efeknya ke sini nih, ke tabel model hash role. Nah, model hash role ini sekarang sudah ada datanya, ya. Role ID ini dia mengacu ke tadi si role ID dengan ID 1. Nih, berarti ke administrator. Nah, kemudian di sini untuk model ID dia ngacunya ke tabel user, ya, ke tabel user nih. Tabel user kan? Ke tabel user dengan ID usernya 1, yaitu tadi si Adam Madiva. Jadi intinya si Adam Madiva ini dikasih role, yaitu role-nya dengan ID 1 yaitu administrator, seperti itu ya. Nah, sekarang setelah si usernya itu diberikan role ya atau peran gitu ya. Nah, sekarang kita akan kasih permission terhadap si role-nya atau si peran administrator itu, dia punya hak akses apa aja gitu ya. Nah, di sini kita jadi bisa bikin lagi cara masukin permissionnya atau cara nambahin permissionnya ya. Kita bisa coba, ini buat ngetes aja ya. Nanti kita akan bikin formnya secara khusus di ini ya, di aplikasinya gitu. Jadi nanti kita nggak usah bikin kayak gini lagi. Nanti tinggal input di form aplikasinya gitu ya. Seperti ini supaya cepat aja. Get misalnya di sini kita bikin root namanya give role permission gitu ya. Kemudian di sininya function. Nah, ini kita copy paste aja. Nah, kalau kita cek di sini di bagian assign a permission, nah di sini kita bisa menggunakan cara seperti ini, role give permission to ya, kemudian permissionnya apa saja yang akan ditambahkan ya. Contoh misalnya di sini, di sini kita hapus dulu. Nah, sebelumnya kita cari dulu role yang akan kita masukkan tentunya, role yang akan kita tambahkan permissionnya gitu ya. Nah, sama seperti halnya tadi ketika kita menambahkan role terhadap user, di sini kita harus cari dulu nih role mana yang akan kita tambahkan permissionnya ya. Kita bikin dulu misalnya di sini variable role, kita cari data role-nya ke dalam tabel role tentunya, find or file, misalnya ID-nya 1 ya. Jadi kita mau ngasih permission ke role dengan ID 1 yaitu administrator. Nah, di sini. Nah, ke sini ya, administrator dengan role ID 1 nih. Kemudian kalau udah ketemu nih role-nya, nah si role itu kita kasih permission. Nah, permissionnya apa? Misalnya tadi kan ada 2 nih permissionnya. Nah, sebagai contoh misalnya kita mau ngasih permission view karyawan gitu ya. Berarti kita tinggal masukin aja di sini view karyawan, atau misalnya ID-nya boleh. ID view karyawan 1, berarti di sini tinggal masukin give permission to 1 gitu ya. Oke, kita coba jalanin lagi seperti itu ya. Kita coba jalanin lagi. Give role permission. Enter. Nah, di sini sukses juga. Teman-teman lihat sekarang di bagian role has permission. Nah, sekarang sudah ada ya. Si role admin ini role ID 1 itu kan admin ya. Dia punya permission ID 1 nih. ID 1 itu tadi apa? View karyawan. Nah, sebenarnya di sini nanti si role ID ini bisa punya banyak permission ya. Nah, ini saya contohkan baru satu aja sebenarnya. Nanti misalnya si role ID 1 ini punya permission view departemen, edit departemen, atau misalnya add karyawan, hapus karyawan dan sebagainya. Nanti bisa ditambahkan di sini di bagian role has permission ya. Tentunya nanti kita akan buatkan form khususnya ya di aplikasi supaya tidak perlu lagi bikin kode-kode seperti ini gitu ya. Setelah itu, nah ini kan sekarang kita udah si role-nya sudah kita kasih permission, usernya sudah kita kasih role. Nah, langkah selanjutnya di sini kita masuk ke sini deh. Ini teman-teman tinggal baca-baca aja perintah cara menghapus role-nya, cara menghapus permission-nya, ini tinggal baca aja. Nah, sekarang kita masuk ke using middleware ya. Ke bagian nah ini using a middleware. Jadi penerapan di middleware-nya seperti apa? Pertama, nah di sini kita bisa ini dulu ya. Kita bisa masukin ini nih.
masukin package middleware-nya ya ke si file kernel.php-nya ya, ke file kernel.php-nya. Nah, ke kernel.php-nya di bagian middleware. Untuk Laravel 9 dia pakai root middleware ya. Kalau Laravel 10 itu middleware aliasis gitu ya. Nah, berarti kalau sekarang kita posisinya di Laravel 9, berarti di root middleware-nya ya. Kita masuk dulu ke kernel.php. Kita masuk dulu ke kernel.php yang ada di dalam folder F. Config, bukan config. Tadi itu apa ya? Lupa lagi. Ke http ya, http kernel. Nah, kita cari paling bawah root middleware, kita masukin aja. Oke. Sudah ya, sudah kita masukin. Kalau sudah, sekarang kita tinggal coba tes ya. Kita coba tes. Nah, ini caranya itu di sini ada ya. Di sini ada caranya. Nah, contohnya misalnya di sini. Nah, tadinya kan kita gini ya. Tadinya kan kita apa namanya? Nah, di sini ya, di bagian sini mana nih? Di bagian rootnya ya. Di bagian rootnya ini kita bisa tambahkan nih di bagian yang karyawan ini ya. Yang karyawan ini itu middleware. Kemudian kita bisa tambahkan seperti ini. Permission. Nah, permission itu view karyawan. Nah, di sini kalau kita menggunakan guard user ya. Guard user berarti di sini kita tambahkan nama guardnya yaitu user gitu ya. Oke ya, sudah ya. Sekarang kita coba tes. Sekarang kita coba masuk ke halaman admin. Ke halaman panel ya. Nah, sekarang kita masuk ke tabel karyawan. Nah, di sini keterangannya user does not have the right permission. Oke, nah di sini kenapa does not have the right permission? Nah, di sini juga di sini kan kita masih menggunakan middleware out user gitu ya. Nah, di sini kita bisa ganti dengan ini. Dengan role-nya. Nah, di sini ya. Sini ada model via root nih. Kita gunakan seperti ini. Ya, kita bisa rubah seperti ini yang di bagian ini. Kita rubah ya. Nah, role-nya itu tadi apa? Role-nya itu kan tadi administrator. Nah, kemudian guard-nya masukin. Guard-nya tadi kan user guard-nya ya. Nah, guard itu yang kita setting di awal dulu pas ketika kita membuat halaman login. Kenapa ada dua guard? Karena kan kita loginnya di beda tabel. Ada tabel user sama tabel karyawan. Nah, untuk tabel user ini nama guardnya itu guard user gitu ya. Jadi kita masukin di sini guard user. Oke, kita coba tes lagi. Harusnya bisa ya. Kita coba reload. Oke, nah sekarang udah bisa ya. Sekarang udah bisa diakses. Nah, sekarang misalnya untuk yang departemen ya. Untuk yang departemen nih, mana nih departemen? Nah, departemen kita kasih juga middleware seperti ini ya. Untuk departemen kita kasih middleware, di sininya view departemen. Nah, tadi kan si administrator ini kan tadi belum kita kasih hak akses view departemen kan ya, si administrator ini ya. Sekarang kalau kita coba reload kemudian kita masuk ke departemen, harusnya nah user does not have the right permission. Jadi si user gak punya permission buat ngakses ke si halaman departemen gitu ya, karena kita belum setting permissionnya ya. Kita belum tambahkan permissionnya ke si role administratornya gitu ya. Nah, sekarang kita coba tambahkan deh. Ya, kita coba tambahkan. Kita coba tambahkan ke sini. Mana tadi? Nah, di bagian sini ya. Di bagian give role permission yang ini kita tambahkan misalnya view department. Oke. Sekarang kita jalanin lagi perintahnya. Oke. Kita enter.
Oke, sukses ya. Sekarang kita coba di sini ke panel lagi. Nah, kalau kita lihat dulu di bagian role has permission. Kalau kita refresh, nah sekarang udah ada dua nih, ya. Jadi si role ID 1 ini dia punya dua permission. Yang pertama, yang satu ini adalah untuk view karyawan, kemudian yang dua ini adalah untuk view departemen, ya. Kalau kita coba refresh, tadi kan yang departemen nggak bisa dibuka ya, karena kan tadi kita belum punya hak aksesnya. Sekarang kita klik, nah sekarang udah bisa kebuka gitu ya. Nah kemudian kenapa yang ini kenapa yang ini masih dibuka, kan kita belum kasih. Kenapa yang menu yang kantor cabang cuti masih bisa dibuka, kan kita belum kasih hak akses. Iya, karena di sininya juga kita belum, di bagian rootnya juga kita belum kasih middleware, ya. Kita belum kasih permission di sininya nih. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak kasih middleware di sininya, berarti ya siapa aja, ya asal usernya administrator gitu ya, asal dia punya role administrator, dia bisa akses semuanya gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Itu saja mungkin di video kali ini ya, sedikit sekilas untuk role information. Nanti kita akan terapkan di semua di semua root yang ada di sini gitu ya. Di semua halaman yang ada di sini kita akan terapkan untuk role information-nya. Tapi sebelumnya, nanti sebelum kita ke sana, setidaknya kita sudah install dulu si SPETI-nya dan teman-teman udah paham konsep si role information-nya. Nanti di video selanjutnya kita akan bikin dulu tabel usernya, ya, tentunya untuk menambah user gitu ya, untuk menambah user. Kemudian kita akan tambahkan juga untuk form untuk menambahkan role dan untuk menambahkan permission-nya gitu ya, sehingga nanti kita nggak usah setting di root lagi seperti ini. Ini kan dia masukin, kita bikin bikin role-nya di sini gitu ya, manual di sini maksudnya. Kemudian kita masukin ngasih permission-nya di sini gitu ya, harus dirubah satu-satu. Nah nanti kita akan bikin formnya gitu ya, supaya nanti lebih mudah lagi untuk setting role and permission-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk sementara mungkin kita cukupkan sekian dulu. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.